Gini Mas. Artinya anak itu keluar dari kamar itu lewat depan saya itu menyaksikan saya dianiaya apa? Saya tidak tahu. Cuman memang pada saat saya habis dianiaya, terus si anak itu keluar dari kamar lewat depan saya menghampirikan di situ ada kulkas atau apa, terus dia buka kulkas terus masuk mungkin apa itu tidak tahu ya. Masuk lagi kamar lagi. Usianya berapa kira-kira anak itu? Ya sekitar kelas 6 SD lah atau kelas 1 SMP. Iya sebetulnya. Yang jelas sudah itulah udah. Ya sudah paham lah, sudah paham ya. Sudah paham. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Oke. Nah, setelah dihajar dengan sekian banyak serangan, tendang di kaki, di kemaluan dan lain sebagainya, itu apa yang dirasakan dalam psikologi Bapak itu? Ya, ini cerita masalah psikolog. Pada saat itu saya kan sempat dirawat di rumah sakit 3 hari. Setelah kejadian itu udah dibawa ke Polres. Bawa ke Polres, terus saya nggak di Polres. Berarti jam habis subuh saya dipulangin langsung ke rumah sakit. Ke rumah sakit di rumah 3 hari, di rumah sakit ya saya sempat kayak orang stres. Ya sangat trauma sekali. Bahkan tidak bisa tidur pada waktu itu, tidur baru 5 menit langsung bangun, lengak-lengung. Berarti masih ada rasa ketakutan. Sangat trauma sekali. Ya bahkan sampai pulang rumah ya masih sangat trauma. Kalau malam, pokoknya kalau sudah dengar adzan Isya itu langsung ingat kejadian itu langsung saya ingat. Kejadian saya itu dibawa mobil, putar-putar, terus dibawa lokasi, itu pengen jam sekian, itu masih teringat di otak saya. Bahkan ya sampai sekarang ya masih ingat. Nah, itu selesainya dari ruangan itu gimana kronologinya, prosesnya atau ceritanya? Yang memerintahkan, menurut saya yang memerintahkan untuk dibawa ke Polres atau dibawa kemana itu siapa setelah kejadian? Iya kan pemukulan dia berhenti sekitar kurang lebih jam 11.30. Jam 11.30 itu di sana ada pemberhentian penganiayaan berhenti, terus saya tidak tahu yang nyuruh siapa dibawa ke Polres. Intinya ya dari awal nanti kamu yang bisa menemukan Polres. Nanti kamu di Polres harus bikin keterangan yang seperti ini yang ada di video ini. Disuruh? Ya disuruh seperti itu. Tapi kan saya di Polres saya tidak bisa bilang keterangan seperti yang di video itu. Karena kan yang di video itu kan saya sebenarnya kan tidak benar kan gitu. Nah terus saya dibawa ke Polres, saya yang nyuruh dari bahasanya tidak tahu. Terus jam 11.30 saya dibawa ke Polres. Saya di situ yang antar ke Polres siapa? Yang antar ke Polres ya ada Rian, Ali, Raga, Supri, 4 orang yang antar ke Polres. Tapi kenal, saya kenal semua yang antar Polres. Dia ngantar? Kenal, memang kenal, sudah kenal. Jemput atau memang terlibat di ruangan itu? Di situ sudah ada di situ. Ya bahkan Rian juga di dalam itu ya masih aktif di dalam ruangan itu di tempat saya penganiayaan. Bahkan saya di dalam ruangan itu kan HP saya kan masih dipegang sama mereka, sama Rian itu. Di dalam ruangan itu masih ngecek HP saya, itu ya Rian itu. Terus dibawa ke Polres, di Polres pertama masuk ke ruang mana? Pertama kalau tidak salah unit 3 atau unit berapa itu? Ya intinya di mana? Ya di mana sih masuk ke di situ diminta. Petugasnya ada yang kenal enggak? Enggak ada. Yang ada yang kenal, ada. Ada kebetulan penyidiknya di situ ada yang kenal, juga anggota reskrim yo 1 2 3 ada yang kenal. Oke. Terus di situ sempat ditanya-tanya kronologi kejadian, bahkan sama begitu saya tiba Polres, saya sudah merasa berterima kasih sekali. Bahkan saya kan sempat bersyukur sekali saya tiba ke Polres. Alhamdulillah saya sudah aman di sini. Bahkan sampai saya bilang ke anggota Polres, saya bilang, Pak, tolong saya jangan dipulangi dengan mobil itu lagi, Pak. Saya mendingan nginep di sini Pak daripada saya pulang dengan mobil itu lagi. Saya bilang sama anggota dengan seperti itu. Boleh saya ikut tanya? Boleh. Pada saat Mas Gacon itu di Polres, itu ada enggak pertanyaan dari pihak kepolisian atau dari pihak penyidik atau pihak lain yang kenapa Anda dibawa ke Polres? Tujuannya tahu enggak kenapa kok Anda malah diantar ke Polres? Kemudian
sampai jenengan dipulangkan itu tujuannya untuk apa? Aduh, saya karena itu nggak tahu, Mas Pandu. Oh, nggak tahu ya? Iya, nggak tahu. Cuman dengar-dengar nih, dengar-dengar setelah habis kejadian berapa bulan atau berapa saya dengar. Katanya saya di bawah Polres itu ada rentetannya kaitan dengan perampasan uang itu, bahasannya barteran. Oh, barter, ibaratnya uang kembali. Gacon Bocor kembali itu. Berarti Pak Gacon dihargai 200 juta. Ya udah tahu masalah itu. Kan udah tahu masalah itu. Yang saya dengar kayak gitu. Skenarionya seperti itu. Benar atau tidak saya tidak tahu. Iya, berarti sampai dengan dibawa ke Polres, intinya Pak Gacon tuh nggak tahu apa yang terjadi. Nggak tahu. Cuma ditanya. Cuma ditanya. Uangnya mana? Iya, uangnya mana? Nah kan saya sudah bilang, kronologis kejadian penangkapan uang atau perampasan uang saya tidak tahu sama sekali. Karena memang nggak di TKP. Tidak di TKP. Mas Gacon di Polres itu, di Polres ada siapa aja? Tahu nggak? Dari anggota atau dari luar di luar anggota? Tidak ada anggota semua. Di situ anggota semua. Ya, cuman saya di situ kan saya diantar 4 orang dari mereka. Ada dari pihak mereka dimasukin ruangan berbeda. Oh gitu. Ruangan beda ruangan. Kayaknya saya ketemu itu. Saya duduk di dekat akuarium, Mas Gacon didampingi beberapa polisi masuk ke ruang depan penjara itu. Ya betul. Itu kamar mandi sekitar ke jam kurang lebih hampir jam 2.30-an sekitarnya. Iya, saya di sana sampai subuh. Ya. 2.30-an saya kebelet pipis, mau buang air kecil. Nah, terus saya diantar sama petugas. Saya diantar di situ juga ada orang-orang. Terus yang dari kenal. penyidik tanya juga enggak apa terkait dengan uang yang dirampas itu, tanya ke Mas Gacon juga? Enggak ditanyakan? Enggak tanya. Penyidik cuma tanya kronologis diapain aja, kronologisnya di situ di TKP. Berarti pada saat di kepolisian posisi Mas Gacon posisinya masih masih benjol, terus di sini sobek sedikit, ya terus yang di kepala ini dipukul pistol 2 kali sini, terakhir sini kan sampai 1 bulan masih jarum. Masih jarum. memar ya? Selama jarum enggak? Kerasa jadinya sampai 1 bulanan. Itu setelah di rumah sakit di ronsen apa di sini kan? Ronsen sama visum juga. Visum sama ronsen, rekam medis juga rekam medis. Ada ya? Makanya ini kan kaki coba, ini ada peradangan katanya keterangan dokter. Ini dengkul di lutut. Berarti setelah pulang dari rumah sakit, jenengan ada inisiatif untuk melaporkan kejadian itu ke kepolisian lagi? Ya otomatis lah. Oh gitu ya. Karena waktu itu kan kronologi dari kan terpaksa ya kan? Waktu itu terpaksa, bukan inisiatif. Nah, otomatis kan dari kita kan banyak teman-teman juga. Teman-teman waktu kan masih hangat-hangatnya. Masih ada teman-teman yang teman-teman gitu ya, itu kan juga mau bantu gitu. Nanti kan juga seperti Mas Pandu selaku praktisi hukum kan juga termasuk pihak kita. Kebetulan jadi saksi juga kan. Ya, gitu. Pada saat itu kebetulan di TKP melihat langsung. Iya. Lah setelah kejadian itu berarti pulang ke rumah sakit. Jam berapa tuh? Dibawa ke rumah sakit jam 5.30-an. Jam 6 berarti jam 6. Jam 6 pagi. Berarti dari subuh sampai jam 6 itu ngapain di Polres? Ya saya duduk cuman kan pemeriksaan terakhir sampai jam 3. Jam 3 selesai pemeriksaan. Saya kan mau pulang sama siapa? Sendirian saya. Iya. Nah, terus juga saya mau telepon siapa? Telepon dirampas. Handphone dirampas. Setelah itu jenengan pulang sama siapa? Akhirnya dijemput sama Mas Islam. Teman-teman. Ya, dijemput teman. Dijemput sekitar jam 5.30 dijemput. Saya kan akhirnya sekitar habis subuh itu kan saya udah kuat di dalam ruangan itu kan pakai AC dingin banget kan. Akhirnya saya keluar minta izin sama petugas mau tidur di musola Polres saja depan. Akhirnya saya di musola Polres sampai pagi nunggu jemputan teman itu. Setelah dijemput saya sempat ke rumah sebentar, pamitan sama istri langsung ke rumah sakit. Iya. Lah terus sejauh ini nih tindakan dari pihak yang berwajib, apakah
masih berlanjut atau masih ada tindakan apa sampai sekarang? Ya kalau menurut saya untuk masalah proses hukum ini masih berjalan. Dalam arti saya bilang berjalan kan, bahkan barusan tadi aja ada dari Polres dan Polda untuk menunjukkan lokasi TKP penculikan itu. Ada banyak polisi yang datang? Banyak sekali. Ada mobil oranye juga? Ada. Tulisan apa itu? Inafis. Nah, tadi sempat ditanya-tanya nggak pas ke lokasi itu, ngecek lokasi? Ya sama itu kan ada petugas yang nanya, ini saya tanya, ini naum apa bahasanya apa Pak, ini olah TKP atau gimana Pak, ini cuman ngecek lokasi. Oh nanti misalnya nanti ada lagi perkembangan setelah habis penyidikan nanti proses nanti rekonstruksi ataupun itu juga nanti jenengan tak kasih surat pemberitahuan dalam arti SP2P nggak tahu, yang tahu kan Mas Pandu. Oh berarti masih terus berjalan ya? Masih terus. Berarti kan dengan adanya bukti seperti tadi, berarti kan proses hukum ini masih berjalan. Harapannya Pak seperti apa? Harapan saya proses ini biar tak berjalan dan untuk kedepannya tidak ada terjadi seperti saya lagi. Biar di penegakan hukum saya kan menuntut hak saya, keadilan saya. Sebenarnya masih banyak yang perlu kita ulas dan masih banyak misteri-misteri di balik kejadian ini yang belum terkuak ya Mas Pandu. Nah, tapi berhubung kita terbatas dengan durasi, sementara kita rangkum sekian dulu. Sejauh ini dari sudut pandang praktisi hukum secara global seperti apa Mas Pandu? Kalau saya melihat dari proses hukum yang ada yang masih berjalan ini sih, dari proses awal pelaporan itu, kalau tidak salah pelaporan bulan apa berarti? Bulan Desember. Tanggal berapa itu? Tanggal 5 atau berapa? Bulan itu Desember. sampai sekarang berarti bulan Juni ya. Berarti sudah 7 bulan. 7 bulan prosesnya. Itu karena sebetulnya sih kalau proses sampai 6 bulan ini saya melihat tidak tahu apa yang di proses hukum yang di kepolisian ini kok sampai memakan waktu 6 bulan. Itu kan memang ya ini secara aturan hukum memang belum kedaluarsa, artinya masih memungkinkan untuk terus dilanjut. Tapi kalau saya melihat di sini penanganannya masih belum terlalu cepat, karena kejadian tersebut dari proses kejadian sampai dengan sekarang ini masih melakukan olah TKP ataupun masih meminta keterangan dari beberapa pihak. Itu kalau saya merasa kok ada kejanggalan, apakah ini ada muatan politik ataupun ada muatan-muatan lain yang menghambat proses ini sehingga mungkin proses ini agak lambat. Tapi apapun itu, saya mengapresiasi kepada penegak hukum karena apapun itu proses ini masih tetap berjalan, tetap dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menuntaskan kasus ini, dan mudah-mudahan sih tinggal nunggu waktu dalam prosesnya, dan mudah-mudahan segera ada titik terang. Dan harusnya dengan adanya tadi keterangan-keterangan dari Mas Gacon, kemudian apalagi saya juga melihat sendiri di TKP, juga melihat kejadian itu, juga harusnya tidak selama ini dalam memproses. Tapi apapun itu kita hargai, kita hormati proses hukum yang masih berjalan, dan mudah-mudahan ini bisa segera selesai. Oke, mungkin dari sudut pandang hukum, himbauan atau nasihat kepada masyarakat terkait dengan kasus serupa atau yang mungkin senada dengan kejadian ini seperti apa agar terhindar, atau mungkin ketika ada yang mengalami apa yang mesti dilakukan? Terima kasih. Mungkin kejadian Mas Gacon ini kan rentetannya karena peristiwanya itu pada saat pilkada gitu. Ya, politik. Mungkin muatan politiknya sangat kental sekali, sehingga mungkin ini yang salah satu
salah satu masalah ataupun salah satu yang menghambat sehingga prosesnya mungkin tidak terlalu cepat. Tapi apapun itu saya mengimbau kepada masyarakat atau memberi masukan kepada masyarakat kalau misalkan ada kejadian-kejadian yang serupa ataupun kejadian-kejadian yang menimpa sekarang ini kan medsos itu lebih mudah dalam menyampaikan informasi ke ruang publik, kemudian bisa menyampaikan langsung kepada pihak-pihak berwajib. Itu saya rasa itu bisa langsung ditangani dan saya mengharapkan kejadian-kejadian yang serupa tidak terulang kembali, karena kalau tidak salah saya mendengar ada beberapa oknum-oknum pejabat juga yang terlibat, apalagi menyangkut pejabat-pejabat publik yang terlibat di dalam peristiwa Mas Gajon. Tidak semua orang seberani Mas Gajon dalam menuntut keadilan, apalagi lawan Mas Gajon ini kalau saya dengar itu ya orang-orang yang kuat di Kabupaten Pekalongan secara pengaruh, secara finansial atau secara jabatan, itu orang-orang yang berpengaruh, sehingga kalau Mas Gajon tidak segera melakukan pendampingan hukum ataupun tidak menginformasikan kepada media ataupun kepada pihak-pihak yang mungkin bisa mengawal Mas Gajon, mungkin ini tidak akan berlanjut sampai sekarang. Ya, betul. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, satu lagi yang belum saya tanyakan, sebagai saksi atau orang yang memahami kejadian di TKP, pernah dipanggil pihak yang berwajib untuk memberikan keterangan berapa kali? Saya waktu itu ditelepon, bahkan dikirim surat tapi melalui elektronik, maksudnya melalui handphone ya, kan PDF, berupa PDF, surat berupa PDF, karena memang untuk mempercepat panggilan mungkin saya dipanggil untuk diminta keterangan terkait peristiwa itu, dan saya meluangkan waktu untuk datang ke Polres untuk menghadap penyidik untuk saya memberi keterangan terkait peristiwa yang terjadi yang menimpa Mas Gajon. Sudah satu kali, sejauh ini satu kali. Tadi juga dikabari bahwa dari pihak kepolisian akan datang di TKP dan saya diminta untuk datang juga, dan tadi saya datang hari ini, ini hari Senin ya, hari Senin tanggal 23 pukul 13 kurang lebihnya gitu, 13.30 saya datang ke lokasi untuk mendampingi kepolisian untuk meninjau lokasi kejadian awal pada saat Mas Gajon dimasukkan ke dalam mobil. Ya. Oke. Durasi berapa gitu? 1 jam pas. Oke, berhubung waktu ngobrol kita sudah kena limit ya. Jadi kita mungkin rangkum dulu. Rangkum dulu informasinya segini dulu. Kalau nanti kita butuh keterangan lagi atau mungkin butuh episode 2-nya untuk informasi ini, mohon kerjasamanya teman-teman. Ini luar biasa sekali narasumber kita kali ini. Memang nggak ada orang sehebat Mas Gajon. Biasa aja. Sama Mas Pandu juga kami terima kasih. Baik, sama-sama Mas. Iya, jadi karena kemarin itu sebagai saksi, jadi nggak bisa menangkap sebagai kuasa hukum ya. Saya lebih kepada kepedulian, masalah kemanusiaan juga. Apapun itu, semua orang punya hak yang sama lah Mas di dalam hukum. Artinya tidak ada ketimpangan di dalam hukum, walaupun realitanya memang sulit. Tapi apapun itu harus kita perjuangkan. Iya, iya. Oke. Saya terima kasih buat kedua narasumber kita di sini. Sama-sama. Biasa. Dan izin untuk saya publikasikan ya. Monggo. Ada pesan-pesan buat masyarakat tambahan mungkin? Nggak ada. Cukup ya. Cukup. Terima kasih pemirsa sekalian, dimanapun anda berada, jam berapapun nontonnya, pagi, siang, sore, malam, ya tetap waspada, jaga keselamatan, hati-hati di jalan, apapun yang dikerjakan tetap memikirkan unsur keselamatan. Dan sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini di Info Kota Investigasi. Hati-hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Terima kasih. Salam rekomendasi.
info